Shalom, selamat pagi. Mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, diambil dari Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ya, ternyata perbuatan apa yang kita lakukan di dunia ini itu akan dihakimi oleh Tuhan, ya. Bukan menurut angan-angan kita, menurut anggapan orang. Oh, nanti kalau Tuhan menghakimi, kira-kira saya bisa berkata ini gitu ya. Tidak, saudara ya. Apa yang kita perbuat di dalam dunia ini, baik besar maupun kecil, ya, kita ini akan dinilai oleh Tuhan gitu ya. Kita tidak bisa menurut anggapan kita itu benar gitu ya. Menurut kita ini, kita sudah beribadah sekian waktu, kita ini sudah melakukan kebenaran. Tidak bisa, saudara. Yang menilai benar atau salah hidup kita itu adalah Tuhan. Ya, kalau kita ini melakukan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan, maka di sekeliling kita itu juga akan merasakan damai sejahtera. Contohnya, Tuhan tidak akan memberi pahala sama sekali untuk orang-orang yang cuma punya keinginan untuk berbuat baik saja. Cuman punya keinginan untuk berbuat baik saja, tetapi tidak pernah benar-benar melakukan kebaikan itu. Artinya dia cuman pura-pura baik, itu hanya pura-pura, tapi di belakangnya wah sudah memberikan respon yang tidak baik, mungkin juga sudah menghina, ya mungkin juga sudah mengkhianati orang yang dikatakan si A itu baik loh ya gini-gini. Tapi di belakangnya orang akan berkata tidak tahu gitu ya, di belakangnya dia hanya pura-pura. Nah, Tuhan tidak menginginkan hal itu, karena apa yang kita lakukan di dunia ini, ya, baik saudara melakukan perbuatan apa saja, Tuhan itu menilai, saudara ya. Tuhan itu juga punya target. Orang beriman tidak boleh hanya berkeinginan baik saja, tetapi harus jadi orang beriman yang rajin berbuat baik. Bukan baik sekedar dilihat orang, tetapi kita harus berbuat baik itu rajin, saudara. Orang rajin ini terus tekun, ya, setiap kali dia selalu berbuat yang baik gitu ya. Bukan kalau dilihat orang, ya kepingin dipuji orang, dia baru berbuat baik, ya. Tetapi kita kalau berbuat baik itu rajin dan tekun. Dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-14 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik, ya. Jadi Tuhan itu sudah memberikan nyawanya untuk kita, ya. Untuk itu kita juga harus mencontoh teladan Tuhan, ya. Untuk kita juga berbuat baik kepada sesama kita, bukan kepingin dipuji atau dilihat orang, tetapi kita berbuat baik karena kita ini adalah umat tebusan Tuhan, ya, rajin berbuat baik setiap waktu dalam kehidupan kita, ya. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Kau memberikan firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini, Tuhan, di mana Tuhan mengajarkan kami, Tuhan, sebagai umat pilihan Engkau, Tuhan, untuk kami rajin berbuat baik, Tuhan, karena Engkau akan menghakimi. Saat Engkau datang ke dalam dunia ini, Engkau akan menghakimi kami, Tuhan, menurut perbuatan kami, Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, Kau tolong setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Bukan pura-pura kami berbuat baik atau hanya untuk dilihat orang, dipuji orang, tetapi kami mau, Tuhan, melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kami ini, Tuhan.
karena kami mengasihi Engkau. Sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau sudah terlalu baik dalam kehidupan kami. Engkau yang mati buat kami, Engkau yang menguduskan setiap kami. Mari Tuhan, beracaralah di dalam setiap kehidupan kami, supaya apa yang tidak baik dari kehidupan kami Tuhan, Kau kikis kami Tuhan, supaya kami juga bisa berbuat yang lebih baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu, haleluya. Amin.